Kasih setia dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua pada hari ini, Selasa 6 Januari 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa kita. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kami. Tuntunlah kami untuk dapat mendengar firman-Mu. Berikan kami kasih-Mu yang besar, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita melihat dan membaca pembacaan firman Tuhan melalui Kejadian 24 ayat 22 hingga 27. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Tuhan menuntun sampai tujuan. Inilah judul renungan kita pada hari ini. Ayat penekanan pada ayat ke-27, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku itu." Saudara-saudari, setiap manusia pasti memiliki tujuan dalam hidup. Entah dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan, atau keluarga. Namun seringkali kita tidak tahu arah yang harus diambil. Dalam kebingungan itu, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak hanya memberikan tujuan, tetapi juga menuntun langkah-langkah kita sampai tujuan itu tercapai. Tuhan menuntun setiap langkah orang yang mau hidup dalam ketaatan dan berserah kepadanya. Kisah dalam Kejadian 24 ini menggambarkan bagaimana seorang hamba Abraham menemukan istri bagi Ishak, bukan karena kebetulan, tetapi karena bimbingan Tuhan yang nyata. Dari kisah ini, kita belajar dua hal penting tentang tuntunan Tuhan bagi kita. Pertama, tuntunan Tuhan dimulai dari hati yang berserah. Sebelum hamba Abraham memulai tugasnya, ia tidak mengandalkan logika atau pengalaman, tetapi berdoa dan meminta pimpinan Tuhan. Tuntunan Tuhan
selalu dimulai dari hati yang mengakui bahwa tanpa Dia kita tidak bisa melangkah dengan benar. Misalnya, seperti seorang yang menggunakan GPS sebagai penunjuk jalan supaya tidak tersesat, maka kita harus terlebih dahulu menyalakan komunikasi dengan Tuhan agar arah hidup kita jelas. Tanpa doa, kita bisa tersesat dalam keputusan-keputusan sendiri. Kedua, tuntunan Tuhan nyata dalam langkah yang taat. Setelah melihat bagaimana Tuhan menjawab doanya melalui pertemuan dengan Ribka, hamba itu tidak memuji dirinya sendiri, tetapi memuliakan Tuhan. Ia sadar setiap langkah kecil yang ia ambil telah diarahkan oleh tangan Tuhan. Tuhan bukan hanya menuntun dari jauh, tetapi berjalan bersama dan memastikan kita tiba di tempat yang Ia kehendaki. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh persimpangan. Namun kabar baiknya, kita tidak berjalan sendirian. Sama seperti Tuhan menuntun hambanya Abraham sampai ke rumah Ribka, demikian juga Ia menuntun kita sampai pada tujuan yang Ia rancangkan. Penegasan, mari belajar berserah dan taat, sebab Tuhan yang memulai perjalanan iman kita akan setia menuntun sampai tujuan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menuntun langkah kami. Ajar kami untuk tetap taat dan percaya pada rencana-Mu, hingga kami tiba pada tujuan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan uraian dari renungan ini. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Amin.